Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitaninda Septian Dewi dengan NIM 184301025 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan materi perilaku konsumen chapter 10 mengenai motivasi, kepribadian, dan juga emosi. Yang pertama yaitu sifat motivasi. Motivasi adalah alasan untuk seseorang berperilaku. Motif adalah alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Motif adalah konstruksi yang mewakili kekuatan batin yang tidak dapat diamati, yang merangsang dan memaksa respon perilaku dan memberikan arahan khusus untuk direspon. Kebutuhan dan motif mempengaruhi apa yang dianggap relevan oleh konsumen dan juga mempengaruhi perasaan dan emosi mereka. Contohnya, semisal ada seorang konsumen yang merasa haus dan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan dia akan memandang bahwa minuman-minuman dan juga iklan minuman yang berada di sosial media atau media massa lainnya begitu mengalami emosi seperti kebutuhan untuk minum untuk menghilangkan rasa dahaga. Motif pelestarian kognitif. Kebutuhan konsistensi atau aktif dan internal. Keinginan dasar adalah memiliki semua aspek diri yang konsisten satu sama lain. Segi-segi tersebut antara lain akan saya sebutkan di slide berikutnya, yaitu memiliki aspek pertama sikap, kedua tingkah laku, yang ketiga pendapat, dan yang keempat adalah citra diri. Selanjutnya yaitu membahas tentang kebutuhan akan objektifikasi pasif eksternal. Motif ini mencerminkan kebutuhan akan isyarat atau simbol yang dapat diamati yang memungkinkan orang untuk menyimpulkan apa yang mereka rasa dan mereka ketahui. Seperti kesan, perasaan, dan sikap secara halus dibentuk dengan melihat perilaku seseorang dan perilaku orang lain dan menarik kesimpulan tentang apa yang seseorang rasakan di dalam pikirannya. Berikutnya yaitu need for expression. Aktif eksternal. Motif ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mengapresiasikan identitas seorang kepada orang lain. Orang merasa perlu untuk memberitahu kepada orang lain atau orang terdekat mereka melalui tindakan mereka yang mencakup pembelian atau konsumsi dan penggunaan barang. Pembelian banyak produk seperti pakaian, mobil, dan juga yang lainnya memungkinkan konsumen mengapresiasikan identitasnya kepada orang lain karena produk tersebut memiliki makna simbolis. Selanjutnya yaitu pendekatan multi-trait. Teori multi-trait yang paling umum digunakan oleh pemater adalah model 5 faktor. Teori ini mengidentifikasi 5 sifat dasar yang dibentuk oleh genetika dan pembelajaran awal. Ciri-ciri inti ini berinteraksi dan memanifestasikan dirinya dalam perilaku yang dipicu oleh suatu situasi atau keadaan tertentu, menyangkut lingkungan di sekitarnya. Berikutnya yaitu teori sifat tunggal, menekankan satu ciri kepribadian sebagai hal
yang sangat relevan untuk memahami serangkaian perilaku tertentu. Maka, mereka tidak menyarankan bahwa ciri-ciri lain tidak ada atau tidak penting. Sebaliknya, mereka mempelajari satu sifat untuk relevansinya. Dengan serangkaian perilaku dalam kasus tersebut, perilaku terikat akan perilaku konsumen suatu pelanggan terhadap bangsa dasar. Yang berikutnya yaitu teori sifat yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, semua individu memiliki karakteristik internal atau ciri yang berkaitan dengan kecenderungan tindakan. Yang kedua yaitu kepribadian. Terdapat perbedaan yang konsisten dan terukur antar individu pada karakteristik tersebut. Yang berikutnya, etnosentrisme konsumen. Konsumen yang memiliki etnosentrisme rendah cenderung lebih terbuka terhadap budaya lain, kurang konservatif, dan lebih terbuka untuk membeli produk buatan luar negeri. Jadi konsumen ini jauh lebih mementingkan pembelian produk-produk buatan luar negeri dibanding di dalam negeri. Biasanya faktor-faktor yang mengakibatkan konsumen itu memiliki etnosentrisme karena sifat gengsi dan juga sifat berlebihan pada produk. Ia menganggap produk dalam negeri kurang begitu bagus dibanding dengan produk luar negeri. Penggunaan kepribadian dalam praktek pemasaran memiliki unsur-unsur seperti citra merek adalah apa yang orang pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat sebuah nama merek. Semakin besar citra merek tersebut, maka produk tersebut akan menjadi pilihan utama bagi para konsumen. Berikutnya yaitu kepribadian merek. Yang pertama, konsumen dengan mudah menetapkan karakteristik manusia pada merek. Yang kedua, kepribadian merek menciptakan ekspektasi tentang karakteristik merek pertama. Yang terakhir yaitu kepribadian merek seringkali menjadi dasar hubungan jangka panjang dengan merek lain. Mengkomunikasikan kepribadian merek. Karena kepribadian merek dapat berfungsi sebagai cara untuk menargetkan segmen pasar tertentu, pemasar perlu mengelola dan mengkomunikasikan kepribadian merek. Seperti contohnya yaitu merek Alzata, yaitu sebuah perusahaan pakaian hijab bagi wanita muslim yang berada di Indonesia, dengan menciptakan berbagai macam produk yang memiliki inovasi kreatif sehingga konsumen mau membeli produk tersebut. Yang berikutnya yaitu emosi. Emosi adalah perasaan yang kuat dan relatif tidak terkendali yang mempengaruhi perilaku. Konsumen yang memiliki intensitas pengaruh yang lebih tinggi mengalami emosi yang lebih kuat dan lebih dipengaruhi oleh daya tarik emosional. Semua pengalaman emosional cenderung memiliki beberapa elemen yang sama. Pertama, emosi yang seringkali dipicu oleh peristiwa lingkungan. Misalnya melihat iklan, mengonsumsi produk yang memiliki kebutuhan. Yang berikutnya yaitu emosi terhadap perilaku dari bagian pemasar tersebut. Berikutnya yaitu penanganan konsumen dalam pertemuan produk dan juga layanan. Konsumen harus mengatasi emosi negatif yang mereka alami dalam berbagai situasi pemasaran.
Mengatasi melibatkan pikiran dan perilaku konsumen sebagai reaksi terhadap situasi yang memicu stres yang dirancang untuk mengurangi stres dan mencapai emosi positif yang lebih diinginkan. Penghindaran adalah mekanisme umum, misalnya ketika seorang mengambil keputusan dalam melibatkan pertukaran yang menimbulkan emosi negatif yang kuat. Dalam pengaturan perilaku konsumen, menyangkut dengan suasana hati, apakah suasana hati dari konsumen tersebut baik atau buruk. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maaf, bila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.